Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu, satu sukacita bagi kita boleh kembali bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya minggu ini kita boleh disertai Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini datang di hadapan Tuhan. Bawa hati dan hidupmu. Sebab dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang boleh menyertai kita. Kasih setianya tiada pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Mari bersama katakan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami ada hari ini Tuhan karena kasih-Mu. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu. Mari bersama-sama bersyukur. Ku bersyukur. Kau baik Tuhan. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah. Oh, ku bersyukur. Oh Yesus, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku mau bersyukur. Pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur.
Mari bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap apa yang kau alami dalam hidupmu. Tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada rancanganmu yang salah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami mau bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu, selamanya, selamanya ku menyembahmu, untuk selamanya, selamanya ku menyembahmu. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami sembah, kami mau bersyukur, Engkau baik, untuk selama-lamanya Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bawa setiap pujianmu, kami bawa hidup kami, kami bawa pujian kami. Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap memuji-Mu seumur hidup kami. Terima kasih. Oh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, aduh menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidup kami Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku, aduh menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia, bahagiaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri bersama menyembah-Mu. Oh Tuhan dan Raja kami,
kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku, sekali lagi katakan, oh menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan dan Rajamu, memujimu. amin. Yes, Yesus kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku penuh di hadiratmu. Bahagiaku penuh di hadiratmu. Di hadiratmu. Bahagiaku penuh. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yes, kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja seumur hidup kami Tuhan. Karena banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kasih yang terbesar Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang memberikan nyawamu ganti hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sertai, Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi ini segala pujian hormat kami bawa hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya boleh melihat wajah yang penuh sukacita. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, amin. Yang merasakan kasih setia Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Kasih sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Serukan nama Tuhan. Haleluya. Hey. Bersama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. berkat-Mu Turun atas hidupku. dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Yes, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang menopang hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu Berkat-Mu turun Yes. atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. bersama Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak Amin. pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku.
selalu pegang erat tanganku. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yes, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama ya. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Dengan imanmu, katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. tak berkesudahan, Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan, Tak berkesudahan yes. kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang, Dia yang pegang hidup kita. selalu pegang erat tanganku. Yes, haleluya. Kita boleh bersorak buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita boleh bersyukur karena tangannya selalu menopang hidup kita dan tak pernah berkesudahan. Kita boleh tetap terus rasakan kasihnya, amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita boleh bersorak buat Tuhan. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, boleh kasih senyum kanan kirinya, berikan senyum yang hangat dan ceria. Dan kita boleh katakan, mari sama-sama kita boleh bersorak buat Tuhan. Sebab kita tahu hanya Tuhan yang menjadi menara kehidupan kita, hanya Dia yang menjadi benteng hidup kita, dan Dia yang selalu menjadi kekuatan kita. Mari sama-sama kita boleh katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes, kita tahu hanya Yesus yang menjadi jaminan hidup kita, dan tak perlu kita gentar. Kita boleh hadapi segala hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan sama-sama kita boleh katakan, berjalan bersamamu. Kita tak akan gentar, tak akan ku gentar, sebab kami tahu Tuhan, tangan-Mu menopang, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama kita boleh katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian ini, sebab kita tahu berjalan bersama Tuhan, kita pasti kuat. Dan Dia selalu menopang hidup kita. Berjalan bersama
setiamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang kami Tuhan, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kami yakin dan percaya Kau mengangkatku ke atas gunung batu, dan Kau beri kami kemenangan. Amin. Sama-sama kita boleh serukan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, saya mau dengar Bapak Ibu Saudara yang yakin kalau Tuhan jaminan kita boleh katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Yes, hanya Tuhan yang menjadi penopang hidup kita. Amin. Sebab Dia berikan kasih setia buat kita. Benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Hanya Yesus menjadi jaminan kita. Jaminan Hidupku, yes. Kita boleh bersorak buat Tuhan kita. Dan saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Dan kita akan masuk ke dalam persembahan. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara yang bertugas. Dan sebelum itu kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan kesaksian, kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Dan Tuhan, tidak lupa kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Biar melalui persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, dapat memperbesar Tuhan, dapat memajukan kerajaan-Mu di gereja ini ya Bapa. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita boleh kembali dengan pujian ini. Kita boleh katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita boleh katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami boleh lepas semua hak kami Tuhan, hanya untuk boleh mengenal Engkau ya Bapa. Mengenal kehendaknya di hidupku. Kami boleh mengiring Engkau, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut-Mu, mengikut Yesus. Pada hambanya kami persilakan, lah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mari kita dengar bersama-sama, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya semua adalah anugerah. Bahkan sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu bukan karena kuat dan gagah perkasa kami,
tapi semua karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri buat hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh bersepakat, kami bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh lawat buat setiap kami Tuhan. Kau boleh jamah buat setiap kami. Ketika kami keluar tempat ini, kami bawa pengharapan yang baru. Kami bawa firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh semakin melekat dan berharap pada Tuhan. Kami mesrahkan dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini menjadi satu pagi yang indah tentunya ketika kita belajar bersama-sama untuk bersyukur saudara. Karena banyak orang di luar sana ini kesulitan bersyukur ketika dia mulai memasuki tahun yang baru. Dalam arti apa? Bertambahnya apa? Usia dan umurnya saudara. Kalau banyak orang ketika dirayakan ulang tahun, tetapi ada yang sedih ketika dia merayakan ulang tahun saudara. Kenapa? Karena jatahnya itu berkurang satu saudara. Bilang sama kanan kirinya, kamu berkurang atau bertambah, begitu saudara. Ya kan? Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang tidak mau ketika dia dirayakan ulang tahun saudara. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa apa? Wah, jatah saya ini akan berkurang apa? 1 tahun lagi Bapak Ibu. Tetapi tenang saudara, pagi hari ini saya tidak bicara tentang hal itu, tapi saya akan bicara tentang pola hidup yang produktif saudara. Bilang sama kanan kirimu, pola hidup produktif saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya membaca di Google Bapak Ibu, usia produktif melalui Badan Statistik Negara Republik Indonesia, orang yang produktif itu di usia 15 tahun sampai usia 64 tahun saudara. Ini adalah usia yang produktif. Salaman dulu kepada tangan kanan kirinya Bapak Ibu. Kamu berarti masih produktif begitu saudara. Ya Bapak Ibu yang saya kasih, banyak di antara kita nganggap bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Betul? Setuju ya? Aku nggak bisa nyanyi. Aku nggak bisa jalan pagi. Aku nggak bisa lari, aku nggak bisa ke pasar, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, karena apa? Karena kita tergantung bahwa apa? Usia kita ini dianggap bahwa kita ini tidak bisa melakukan sesuatu, saudara. Tetapi kaget banget ketika saya kemarin melihat data statistik yang ada di Republik Indonesia yang mengatakan bahwa apa? Orang yang produktif itu usia 15 tahun sampai 64 tahun, saudara. Awas. Usia 64 tahun Bapak Ibu itu masih produktif saudara. Jadi sampai bilang nih, aku udah punya cucu. Aku gak produktif lagi saudara. Hei, dengar baik Bapak Ibu yang saya kasih. Bahwa apa? Bahwa Tuhan menghadirkan kita untuk terus berkarya dan bekerja saudara. Yang berkati katakan amin. Jadi saya di tempat ini tidak mau panggil ada Bapak, Ibu, Opa, Oma saudara. Karena apa? Karena itulah yang membatasin kita. Ketika apa? Kita ini dipanggil opa, oma, opa, oma ya gitu kan. Jadi saya nggak masak, saya nggak cuci piring. Karena apa? Ada anak-anak yang lakukan itu saudara. Nyuci baju ada anak-anak saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, jangan dibatasi oleh karena apa? Panggilan orang lain terhadap hidupmu saudara. Yang nganggap bahwa kamu ini adalah sebagai opa, oma, encim, saudara, ya kan? Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa apa? Sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Belajar produktif, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup produktif adalah kunci keberhasilan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita ini nganggap bahwa kita ini adalah orang yang produktif, saudara, saya percaya bahwa apa?
Ini adalah waktunya kita Bapak Ibu untuk apa? Mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan kita, saudara. Dan Bapak Ibu pernah nggak bertanya, kenapa ada negara-negara atau perusahaan yang mampu mencapai banyak hal, saudara? Bapak Ibu, puji Tuhan kita di Indonesia boleh lihat, di Bekasi boleh lihat hadirnya mal-mal besar, ya kan? Hadirnya properti-properti besar, saudara. Mungkin di zaman dulu kita nggak pernah lihat bahwa ada mal besar, properti-properti besar yang ada di sekitar kita, saudara. Tetapi ini menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita bahwa apa? Ada namanya pergerakan yang luar biasa, saudara. Yang apa? Yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang baik tentunya dalam kehidupan kita. Ketika kita ini apa? Mencapai sesuatu hal yang maksimal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang diberkati katakan amin. Mungkin Bapak Ibu sudah lakukan di tahun 2024. Ya kan? Ada satu kegerakan yang luar biasa ketika Bapak Ibu apa? Bersama-sama dengan keluargamu. Tetapi 2025 Bapak Ibu ada sesuatu yang harus kau kerjakan. Yang berbeda dengan tahun apa? 2024. Yang diberkati katakan amin. Kemarin saya tanya kepada anak muda yang ulang tahun, saya ucapin. Dia bilang, umur berapa kamu? Ada deh Kak, begitu saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Ada satu statement yang kadang-kadang itu mengkhawatirkan ketika seseorang itu nanya usia, saudara. Dulu saya sebagai anak muda ketika saya ditanya usia, itu saya juga takut Bapak Ibu yang saya kasih. Kenapa? Ketika sudah ditanya usia, setelah itu ditanya yang lain. Betul? Betul nggak saudara? Anak-anak muda jangan khawatir ketika apa? Ditanya. Sampaikan aja, belum waktuku. Begitu saudara. Ya kan? Dan ketika saya ini paling nggak suka ketika apa? Saya datang kepada apa? Kondangan. Banyak orang itu suka datang ke kondangan, saudara. Betul? Betul kan? Yang ketika pertama masuk kondangan, pasti Bapak Ibu akan lihat apa saja itu makanannya, betul? Iya enggak? Ada sate, ada guling, ya kan? Babi guling masuknya saya, bukan guling saudara. Ya kan? Sudah lihat semua, pasti ketika apa kita doa, setelah itu apa? Sudah ada di tempat yang paling tepat ketika Bapak Ibu boleh antri saudara. Tetapi saudara, yang gak enak tuh saya ketika saya umur 29 tahun, saya datang seorang diri, datang ke acara pernikahan, saudara. Dan yang ditanya itu bukan apa kabar. Tetapi yang ditanya apa, saudara? Mana pasangannya, saudara? Ngeri nggak? Ngeri-ngeri sedap, saudara. Saya bilang begini, oh Tuhan Yesus, ini kenapa orang tanya mana pasangannya? Begitu kan? Mungkin buat anak-anak muda yang pernah ditanya, ini menjadi satu hal yang baik tentunya apa? Karena kita punya Tuhan yang memberikan rencana yang terhebat. Dan saya sampaikan Bapak Ibu yang saya kasihi, belum waktunya Tuhan. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Karena pendeta saudara. Ya kan? Sampaikan kata-kata apa? Alkitab saudara. Tetapi dalam hati saya bilang, Tuhan kapan begitu kan? Tetapi ada satu rencana Tuhan yang luar biasa tentunya saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada hal yang menarik saudara ketika saya membaca geografis Gracia Poli. Bapak Ibu yang pernah membaca portofolio Gracia Poli, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu yang saya kasih. Kenapa? Dia pernah ngalami Olimpiade 2012 ngalami kegagalan saudara. Dia ngalami kegagalan dan di tahun 2016 dia juga ngalami kegagalan dalam hidupnya saudara. Dia bahkan sampai frustasi dia mau gantung raketnya saudara. Dia sampaikan bahwa apa? Ini sudah selesai masa saya untuk sampai di Olimpiade Bapak Ibu. Dan saudara yang saya kasih, ada satu hal yang baik ketika dia masuk di tahun-tahun yang sulit Bapak Ibu. Karena ini terjadi COVID pada waktu itu. Dan ini adalah satu masa di mana dia harus sulit, dia harus berlatih di tengah-tengah COVID saudara. Tetapi di saat COVID itulah ada suara Tuhan yang mengajarkan apa? Kamu harus apa? Terus melangkah Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu yang saya kasih, 4 tahun kemudian 2020 dia menyandang gelar saudara bersama dengan pasangannya Apriani kalau tidak salah. Dia memenangkan Olimpiade Bapak Ibu. Dan itu tercatat sebagai sejarah
Karena tidak ada orang Indonesia yang bisa sampai Olimpiade, yaitu hanya 2 pasangan ini, saudara. Sebagai ganda putri, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang menarik yang saya mau sampaikan ternyata apa? Ketika kita ini belajar pasrah dengan kehidupan kita nggak akan pernah mencapai suatu tujuan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi ketika kita ini belajar berusaha memaksimalkan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, saya percaya, mungkin belum hari ini, saudara. Tetapi saya percaya hari esok Tuhan akan jawab, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika saya berdoa sama Tuhan, dan ketika saya bersekutu sama Tuhan, saya meminta Tuhan itu menjawab doa saya. Saya mengenal hanya 3 kata, saudara. Mungkin Tuhan katakan ya, atau Tuhan katakan tidak, atau Tuhan katakan tunggu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi satu makna buat kehidupan saya ketika saya ini bergumul sama Tuhan. Kenapa Tuhan katakan ya? Kenapa Tuhan katakan tidak? Kenapa Tuhan katakan tunggu, saudara? Dan ini menjadi satu alat dalam kehidupan kita untuk melihat bahwa ternyata apa? Karya Tuhan itu lebih nyata dalam kehidupan kita daripada apa? Kita ini hanya bertahan dan menunggu waktunya Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika bangsa Israel Tuhan dorong sampai 40 tahun lamanya, saudara. Disitulah bangsa Israel harus mendengar bahwa ada kata ya, ada kata tidak, dan kata tunggu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, saudara. Di situ dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah apa? Muridku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada namanya buah musiman, saudara. Pernah lihat di pasar yang musim-musim biasanya apa Bapak Ibu? Musim apa? Rambutan. Pernah beli rambutan ya Pak? Oke. Ada musim apa lagi Bapak Ibu? Durian, ya kan? Mungkin di sekitar kita ini banyak durian begitu kan? Ada musim apa lagi Bapak Ibu yang saya kasih? Apa Bapak Ibu? Mangga. Ada sekarang mangga, ada juga, saudara. Tetapi ada juga buah yang tiap hari, tiap minggu itu ada, saudara. Kelapa, jeruk. Apalagi Bapak Ibu? Ya kan? Pepaya. Apalagi Bapak Ibu? Lemon. 100 buat Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Allah kita. Ternyata hafal, saudara. Saya pernah tanya sama anak-anak, ya kan, coba sebutkan buah yang depannya huruf N. 5. Bapak Ibu bisa, saudara? Coba N. Nanas, nangka, apa? Naga. Salah Bapak Ibu. Ada nambutan, ya kan? Ada durian, begitu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang dalam kehidupan kita ini nggak ngerti seharusnya. Kita harus belajar sama-sama bagaimana kita ini melihat bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa. Kata Tuhan sampaikan, jika kamu berbuah banyak, saudara, ingat saudara, bahwa Tuhan sampaikan, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, ya di mana perikopnya dalam Yohanes 15, ini adalah pokok anggur yang benar. Di mana Yesus menjelaskan bahwa akulah pokok anggur yang benar, saudara. Di mana ada satu arti di mana apa? Kita ini harus tahu, kita ini harus mengerti, kita ini hidup oleh karena anugerah. Dan kita hidup sampai hari ini, itu melekat kepada apa? Pokok anggurnya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa saja yang harus kita lakukan, saudara, untuk kita ini produktif, saudara? Yang pertama, Bapak Ibu, berakar, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya pernah juga sampaikan di khotbah saya, di mana saya pernah menyampaikan bahwa ada salah satu pohon yang ditanam itu berbeda dengan pohon yang lain, saudara. Yaitu pohon korma, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat pohon korma itu berbeda dengan cara menanam dengan pohon-pohon yang lain, saudara. Pohon korma itu ditanam, dia harus di dalam kedalaman tanah, saudara. Setelah itu ketika bijinya itu sudah dimasukkan, dia harus apa? Ditutup oleh apa? Oleh batu, saudara. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasihi?
Karena petani-petani kurma nganggap bahwa apa? Dia harus berakar kuat, saudara. Dia harus apa? Masuk ke dalaman tanah. Karena apa, Bapak Ibu? Supaya apa? Kurma itu menjadi apa? Pohon yang kuat, saudara. Dan benar, Bapak Ibu. Di tengah-tengah musim pasti akan ada namanya badai, saudara. Dan kurma itu tidak ada di sekitar kita, saudara. Karena dia ada di pesisir padang pasir, saudara. Yang dimana apa? Nggak pernah lihat ada badai, pasir, dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan itu muncul di tengah-tengah kehidupan pohon kurma, saudara. Dan ketika kurma itu sudah kuat karena akarnya sudah masuk ke dalaman tanah, Bapak Ibu. Dia akan kuat dan dia akan survive, Bapak Ibu. Bahkan sampai dia menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang menarik. Tuhan sampaikan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya, saudara. Coba buka dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, saudara. Di situ katakan, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Yang saya mau sampaikan, mari kita ini berakar di dalam Tuhan. Mari kita ini berakar, saudara. Mari kita ini bersama-sama berakar. Pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Tuhan sampaikan bahwa apa? Tinggallah di dalam aku dan ia akan apa? Berbuah banyak, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih. Ketika Bapak Ibu tadi menyebutkan ada buah musiman, saudara. Dan ada buah yang selalu ada. Tentu kita akan memilih. Apakah kita harus berbuah ketika harus musiman, saudara? No. Tetapi belajar bersama-sama untuk kita apa? Berbuah banyak. Dalam arti apa, saudara? Menjadi satu panggilan Bapak Ibu Saudara untuk kita ini menghasilkan buah setiap hari. Menghasilkan buah itu buat orang lain. Menghasilkan buah itu buat orang yang belum mengenal Tuhan. Dan ini menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita ini bersama-sama berakar, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita harus berakar secara kuat di dalam dia, saudara. The next slide katakan, tanpa akar yang baik, tidak akan menghasilkan buah yang baik, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, pohon korma itu beraneka ragam jenisnya, saudara. Ketika saya ini mulai lihat dengan pohon korma dan ada bentuk jenisnya dan rasanya pun juga berbeda, Bapak Ibu. Tetapi hal yang menarik, saudara, korma-korma ini mau nggak mau dia harus mengalami proses itu, saudara. Dia harus ditanam di kedalaman tanah, dia harus ditutup batu yang besar, saudara, untuk dia mampu melewati batu besar itu dan dia apa? Dia bertumbuh. Bapak Ibu yang saya kasih, tanpa akar yang baik, kita tidak akan menghasilkan apa? Buah yang baik, saudara. Mari kita bersama-sama, saudara, untuk kita berakar. Berakar apa? Berakar di tempat ini, berakar dalam Tuhan. Untuk kita menemukan bahwa apa? Ada sesuatu yang menarik, saudara, ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini. Ketika Bapak Ibu mendengar akan firman Tuhan. Firman itu apa? Menggairahkan dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita ini menghasilkan buah. Tetapi bukan hanya sembarang menghasilkan buah, saudara. Tetapi Bapak Ibu harus berakar dalam kedalaman, saudara. Ketika Bapak Ibu ada pergumulan permasalahan, Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasih, di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan sampaikan bahwa apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah menemukan bahwa pohon dia itu mengalami kekeringan, saudara, ketika dia ditanam di tepi aliran air, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sama istri kalau jalan pagi itu kadang-kadang lihat ada pohon, ya kan, ada bunga yang bagus-bagus, saudara. Sempat kita ini bilang nih, wah bagus yuk, kapan kita bisa beli atau kita petik nih pohon. Saudara yang saya kasih, kita hanya berkata, nanti mati. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa?
Karena kadang kita ini tidak memperhatikan pohon itu, saudara. Kita tidak siram dengan air. Kita tidak berikan pupuk sehingga apa? Ya akan mati. Tetapi saya tidak akan pernah melihat pohon ketika dia ini mengalami panas terik dan dia mati, saudara, kalau dia itu ada di tepi aliran air. Kenapa? Sumbernya itu dekat tuh. Jadi saudara, ayo mari kita ini sama-sama untuk melekat, mendekat sama Tuhan, berakar sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di tempat ini adalah supaya upaya Bapak Ibu itu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi menjadi suatu hal yang penting, saudara. Karena ada yang mencuri firman itu dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dengan cepat, untuk kita ini ngalami hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita ini harus membuang ilalang, saudara. Banyak ilalang di tengah-tengah kebun kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ada yang menarik, ilalang itu adalah ibarat sesuatu yang liar, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya tanaman, pasti Bapak Ibu sering cabut rumput yang liar, betul? Ya kan? Apalagi kalau pohonnya yang kita beli itu mahal. Cabut aja lah ini. Karena apa? Rumput ini bisa mengganggu. Dan benar Bapak Ibu, rumput ilalang itu akan mengganggu pertumbuhan apa? Pertumbuhan dari pohon tersebut, saudara. Hal yang menarik yang saya temukan, ilalang itu ibarat sesuatu yang liar. Khususnya dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita ini sudah mulai tumbuh, kita ngalami bahwa ada ilalang-ilalang dalam kehidupan kita, saudara. Seperti halnya kekhawatiran. Aduh, saya kapan ya jadi orang kaya? Saya kapan ya menikmati hidup seperti orang-orang lain? Ingat, saudara, ini adalah pandangan yang bisa mengalihkan fokus kita sama Tuhan, saudara. Mari kita bersama-sama belajar sama-sama untuk fokus kita ini kepada Tuhan. Mari kita singkirkan ilalang-ilalang yang tumbuh di depan kita, saudara. Mari cabut rumput-rumput ini, saudara. Ilalang-ilalang ini mengganggu pandangan kita ini sama Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika ilalang-ilalang itu mulai tumbuh, Bapak Ibu, ilalang-ilalang itu akan menutup pohon itu, saudara. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih dalam kehidupan kita. Tuhan juga sampaikan dalam perumpamaan dalam Lukas 8 ayat 11-14 dikatakan bahwa benih itu ialah firman Allah yang jatuh ke dalam semak duri. Ialah orang yang telah mendengar firman itu dan pertumbuhannya selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, seperti halnya pagi hari ini ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Ada juga Ada juga yang bertumbuh, Bapak Ibu, betul? Ada yang bertumbuh. Karena apa? Karena benihnya itu jatuh di tanah yang baik. Ada juga yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di kerikil-kerikil, saudara. Apakah benih itu bisa tumbuh, saudara? Enggak. Tapi benih itu akan tumbuh, saudara. Ketika kita belajar bersama-sama. Ketika benih itu memecahkan dirinya, saudara. Dia akan Dia menghasilkan kehidupan yang baru, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi suatu proses dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belajar untuk hilangkan ilalang-ilalang itu, saudara. Itu adalah keinginan-keinginan duniawi kita, saudara. Aku pingin ini, aku pingin ini, aku pingin ini, aku pingin ini, saudara. Banyak hal. Tetapi kembali lagi, saudara. Bahwa itu ibaratnya sebagai ilalang-ilalang dalam kehidupan kita yang fokusnya kita ini sama Tuhan. Dan gara-gara ilalang-ilalang ini yang tumbuh dalam kehidupan kita, saudara. Fokus kita sama Tuhan itu bisa hilang. Dan mari kita belajar sama-sama, saudara. Bahwa mari kita fokus kita tahun 2025. Kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Banyak hal orang mengalami kekhawatiran tahun 2025. Kita nggak perlu khawatir. Ada Tuhan yang selalu bersama dalam kehidupan kita. Yang berkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Dan yang ketiga, saudara.
Untuk kita pola hidup produktif itu dekat dengan Tuhan dan sabar, saudara. Dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, dekat dengan Tuhan itu bukan apa? Bukan ketika Bapak Ibu nih hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu pun hadir pagi hari ini bisa dekat dengan Tuhan dan bisa tidak dekat dengan Tuhan, saudara. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan kita ini mau bersama dengan Tuhan. Banyak fokus kita ini bisa hilang gara-gara apa? Karena kita tidak mempersiapkan dekat dengan Tuhan, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, mari kita belajar bersama-sama. Bahwa Tuhan ini akan memproses, membersihkan kita dari semua hal yang kurang baik, saudara. Mari belajar sama-sama. Kenapa firman Tuhan tadi katakan? Bahwa apa? Tuhan itu akan apa? Memotong ranting-rantingnya apa? Yang tidak apa? Tidak berbuah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika Bapak Ibu punya pohon mangga. Dan pohon mangga itu tidak bertumbuh, saudara. Ataupun tidak berbuah. Mungkin Bapak Ibu sebagai pemiliknya akan berkata apa? Wah, saya akan papras nih pohonnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu mau mengejar bahwa apa? Pohon ini harus berbuah, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, kadang kita menilai bahwa apa? Oh, biasa. Ketika apa? Ranting itu dipotong hal yang biasa. Tetapi rencana Tuhan tentu berbeda tuh. Dengan dia melakukan potong ranting, saudara. Supaya apa? Supaya dia ini harus bertumbuh, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin Bapak Ibu ketika menginginkan sesuatu, belum Tuhan jawab. Ingat, ada ya, tidak, dan tunggu, saudara. Dan mungkin menjadi satu proses dalam kehidupan kita. Gimana aku bisa mendapat jawaban? Ingat, saudara. Ada waktunya Tuhan itu memproses kita. Tujuannya apa? Membersihkan kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita ini bertumbuh. Supaya kita ini apa? Berakar. Dan kita apa? Berbuah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita buka dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, saudara. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak apa? Berbuah. Saudara, saya teringat dengan ketika apa? Ketika kita ini memperhatikan pohon yang satu dengan pohon yang lain, saudara. Ketika pohon yang lain Bapak Ibu sudah potong dan sama dengan pohon yang ini Bapak Ibu sudah potong. Tetapi apa? Percepatan buahnya itu tentu berbeda, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, saudara, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, saudara. Dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan. Jadi satu pembeda, Bapak Ibu, ketika kita ini menghasilkan buah, kita sudah diproses sama Tuhan. Kita sudah dipotong sama Tuhan, kita sudah dihajar mungkin. Tapi ada saatnya apa? Tuhan lihat apakah kita sudah berbuah atau belum, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, pertumbuhan itu membutuhkan waktu dan bukan sekejap, saudara. Saya bersyukur sampai hari ini melihat pertumbuhan anak saya, saudara. Sampai hari ini, ya kan? Yang dulunya masih unyu-unyu begitu kan? Masih kita cubit-cubitin, saudara. Tapi sekarang, ternyata apa? Ternyata sudah bertumbuh besar, saudara. Dan inilah waktu di mana kita ini bersama-sama belajar bahwa apa? Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita ini melihat, saudara, bahwa banyak karya Tuhan yang luar biasa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan ingatkan, buah itu harus apa? Dinikmati oleh banyak orang. Ketika Bapak Ibu boleh melihat bahwa Bapak Ibu harus menghasilkan buah, Bapak Ibu harus apa? Harus juga apa? Dinikmati oleh banyak orang, saudara. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24, Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 24, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Ada satu menarik yang dikata-kata ini saudara. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati saudara, dia tetap satu biji saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang dalam kehidupan kita harus mengorbankan sesuatu saudara, untuk kita boleh memulai dalam satu perjalanan dalam kehidupan kita saudara. Mungkin kita bilang begini, aduh sayang nih, aku gak bisa Pak, aku gak bisa tinggalkan ini saudara. Tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu gak bisa tinggalkan sesuatu yang Bapak Ibu mungkin sayangi dan miliki saudara, itu akan apa? Akan memperlambat dalam kehidupan kita saudara. Tapi ketika kita ini belajar bersama-sama saudara, seperti firman Tuhan, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati saudara, dia tetap satu biji saja saudara. Tetapi jika ia tidak mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah. Menjadi satu perjuangan dalam kehidupan kita saudara. Mungkin banyak orang berkata, udah saatnya lah anak saya tampil saudara. Betul saudara? Sudah saatnya anak saya ini pegang usaha. Yes. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saudara. Bahwa apa? Kita ini harus apa? Harus berkorban dalam kehidupan kita saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa keinginan-keinginan dunia itu banyak Bapak Ibu. Tetapi tujuan dalam kehidupan kita saudara, yaitu apa? Kita menerima perkenanannya Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau Bapak Ibu, mari kita bersama-sama nganggap bahwa apa? Ini adalah waktunya saya untuk saya belajar tetap produktif di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara, apapun yang Tuhan boleh berikan tanggung jawab dalam kehidupanmu saudara, mari kita lakukan yang terbaik. Jangan sampai berkata, aduh Pak saya terlambat lagi baca Alkitab. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 sudah lalu saudara. Dan ini sudah masuk tahun 2025. Masih juga sama saudara. Karena apa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena kita masih tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi kemauan dalam kehidupan kita saudara. Tapi mari belajar untuk meninggalkan apa yang menjadi kemauan kita. Kita pegang apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini berkati katakan amin. Undang semua bangkit berdiri saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Bapak Ibu. Mari angkat tangan katakan bersama-sama, ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Welly untuk berdoa. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan melalui kebenaran firman yang kami terima hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau mengingatkan kami 2025 kami harus tercapai apa yang kami rasakan Tuhan, apa yang kami rindukan Tuhan. Bersama dengan Engkau kami percaya kami kuat, kami mampu, kami akan bertumbuh, berakar, berbuah.
Jadikan kami alat di dalam tangan Tuhan. Biar kebenaran firman yang kami terima hari ini Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kami, mengoreksi setiap kami, sehingga hari lepas hari hidup kami semakin layak dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami, biar firman ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lebih lagi urapan Allah yang baru setiap hari, semakin Kau bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati usaha pekerjaannya, memberkati rumah tangga, istri, anak-anaknya. Tuhan membela dan memberkati mereka. Kami semua jemaat-Mu yang boleh mendengar firman Allah, kami percaya tidak terlewatkan seorang pun dari depan sampai belakang. Engkau Allah menjamah kami, memulihkan setiap kami. 2025 menjadi tahun kemenangan bagi kami, untuk kami boleh berakar, boleh bertumbuh, kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seibadah kami sampai kesudahannya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Untuk yang bertugas kami persilakan waktu dan tempat. Dan mari sama-sama kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan, Tuhanlah sukacita kita. Nyanyian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Untuk yang bertugas kami persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Warta pengumuman sepekan Minggu 19 Januari 2025. Terima kasih kepada Pendeta Setiawan PDXO. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Jemaat GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun Saudara Renaldo 16 Januari, Saudari Yupita Marcela Yuda 17 Januari, Bapak Yoda Prasutia Dharma 18 Januari, Bapak Hartono Hanapi 18 Januari. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
Lain ibadah raya 26 Januari 2025, worship leader Bapak Tobing, singer 1 Bapak Ayom, singer 2 Ibu Grini, singer 3 Ibu Luciana, musik Bapak Yoda, Saudara Eipel, Saudari Pebi, Saudari Nikita. Asar keluarga Bapak Pepen, pengumuman Bapak Joko, LCD Saudari Tata. Ibadah WBI pukul 17 WIB, Kamis 24 Januari 2025 di gereja. Pemberkatan Eva Salon, ibadah pemberkatan Sabtu 25 Januari 2025 pukul 16 sampai selesai. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa bagi salon dari Ibu Liu Viva. Ibadahnya kita akan mulai jam 4. Kita akan sama-sama nanti pergi ke sana. Baik Bapak Ibu, seperti tema firman Tuhan hari ini, yaitu pola hidup yang produktif. Bapak Ibu mau hidupnya produktif? Mau? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita produktif, hidup kita pasti bernilai, ya, berharga. Kita harus hidup produktif. Saya punya 3 prinsip dalam hidup ini. Saya akan sampaikan sedikit karena saya sejak kecil dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu. Ya, untuk makan 1 minggu aja belum tentu bisa dapat sepenuhnya. Hidup dalam penderitaan memang tidak enak. Ya. Nah, lalu saya berpikir bagaimana saya supaya bisa jauh lebih baik dari hari itu. Ketika saya duduk di bangku SMP, saya mempunyai satu prinsip, yaitu bahwa kita hidup sebagai manusia dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama, hidup manusia itu adalah belajar. Ketika kita pada fase belajar, kita harus habis-habisan dan sungguh-sungguh belajar. Dan ketika kita selesai masa belajar, fase yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras, pantang menyerah. Dan fase yang ketiga adalah menikmati hidup. Nah, Bapak Ibu, 3 hal inilah yang memacu hidup saya. Yaitu saya harus belajar sungguh-sungguh, saya harus kerja keras, tidak hitung-hitungan waktu dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah prinsip umum bagi orang hidup di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Itu prinsip umum. Lalu bagaimana di dalam Tuhan? Jika kita melakukan prinsip umum ini, dan kita hidup di dalam Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan tambahkan hikmat kepada kita. Sehingga sampai masa tua pun masih bernilai. Sampai masa tua pun masih berharga di mata dunia. Itulah sebabnya betapa perlu setiap kita melekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, andalkan Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan. Saya terlalu yakin Tuhan pasti menambahkan hikmat kepada Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang.
kembali Tuhan pada akhir ibadah kami. Kami menaikkan pujian, hormat, dan syukur. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini orang yang hamba kasihi, yaitu Aldo dan Sela, menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau terus sertai Aldo di dalam perjalanan hidupnya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan dan sukacita. Kalau Tuhan sudah menyertainya, Tuhan juga pasti menolong di hari-hari yang akan dilaluinya. Biarlah Tuhan Kau berkati hidupnya, apapun yang dilakukannya, kiranya dapat membuahkan hasil. Tuhan pakai untuk lebih tenggelam lagi di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan pakai masa muda Aldo bagi kepentingan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga halnya dengan Sela. Engkau pun telah menambahkan 1 tahun lagi. Ini pun menunjukkan bahwa ada rencana Tuhan secara khusus bagi Sela. Tuhan, Engkau berkati hidupnya. Engkau sertai, Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Berikan hati yang gembira di dalam menyelesaikan studinya di luar kota. Tuhan, hamba mohon, Tuhan dampingi. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahannya tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon Tuhan berkati kedua anak kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi Bapak Hartono Hanafi, Pak Yoda, yang juga Tuhan tambahkan usianya. Tuhan berkati, Tuhan sertai dimanapun hari ini mereka berada. Tangan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Untuk Daniel Tambunan dan Jennifer Claudia, di mana Tuhan telah tambahkan usia pernikahannya 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan Engkau terus perbaharui anggur pernikahannya, sehingga semakin hari semakin dirasakan nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Berkati hidup rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berikan kesehatan. Pakai Tuhan keluarga ini sepanjang jalan hidupnya, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati apapun yang dilakukan dan dikerjakannya, sebab Engkau sendiri memberkati kedua belah tangannya. Begitu juga dengan Agus Setiawan Marlina bersama dengan Livia Desmondaria, yang juga Tuhan tambahkan usia pernikahannya. Tuhan berkati hidup pernikahannya. Berkati setiap pergumulan-pergumulan dalam rumah tangganya. Sebab Engkau adalah jawaban bagi keluarga yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang hadir hari ini.
apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan terus dampingi dan sertai. Sebab bersama dengan Tuhan, pasti semuanya dapat dilewati. Berkati hidup rumah tangga jemaatmu, berikan sukacita. Biarlah kasih Tuhan terus melanda dalam hidup rumah tangganya. Sehingga suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, dan anak-anak pun mengasihi orang tua. Sehingga hidup rumah tangganya penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, dan menjadi contoh bagi banyak orang. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Sehingga apapun yang dikerjakannya, Tuhan tetap memberkati. Yang bekerja pun demikian. Berikan hikmat, berikan kemampuan, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan, anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri, kiranya juga Tuhan tetap menyertai semua anak-anak kami. Sebab yang menjadi kerinduan hamba, anak-anak kami boleh menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, dengan nilai yang baik. Karenanya Tuhan berikan hikmat, berikan semangat belajar, bahkan jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kami akan melihat dengan campur tangan Tuhan, anak-anak kami akan meraih prestasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia. Hamba terus berdoa bagi bangsa kami. Berikan ketenteraman bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Berikan hikmat, berikan semangat kepada para pemimpin bangsa kami di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada yang bepergian kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersilakan untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.